berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, dalam sukacita dan diberkati Tuhan. Itu kerinduan kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sangat percaya ketika kita menikmati hadirat Tuhan, ada kelimpahan sukacita, ada damai sejahtera dan kelegaan. Bahkan walaupun kita mengalami pergumulan dan beban berat, kita letih lesu karena masalah-masalah yang kita hadapi, kita percaya seperti yang Tuhan katakan itu benar adanya. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Percaya firman-Nya, ya dan amin. Mari kita datang dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami sangat percaya anugerah-Mu cukup bagi kami semuanya. Semua beban berat kami, keletihan kami menjalani hidup ini, Tuhan menyediakan anugerah supaya kami semua mengalami kelegaan, mengalami kelepasan. Kami semua tetap memiliki hati yang kuat menjalani semua pergumulan-pergumulan kami dalam pimpinan, dalam kuasa dan kehendak Tuhan, sehingga kami semua akan mengalami kemenangan dalam hidup ini. Kami percaya anugerah-Mu itu mencukupi untuk semua permasalahan hidup kami. Kami datang kepadamu dengan pujian penyembahan kami. Kiranya Engkau bersukacita atas kami, berkenan atas puji-pujian kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, Engkau ajaib dalam kami Tuhan, Engkau dahsyat Bapa. Haleluya. Oh haleluya Lord, terima kasih Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan
mengajari kami mengasihi. Oh haleluya, terima kasih Yesus, kasih-Mu yang mengajar kami bagaimana mengasihi, bagaimana kami mencintai, karena kami telah dicintai dan lebih dahulu. Terima kasih Yesus Tuhan, kami bersyukur mengenal-Mu, Allah yang ada dalam hidup kami. Haleluya, Kau Allah yang baik, kami mengasihi-Mu Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya Lord. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Puji Tuhan, karena Tuhan yang kita kasih, Tuhan yang kita sembah itu sangat bisa mengerti keadaan kita. Sehingga Dia mau mendengar, Dia peduli dan bahkan akan menolong kita. Salah satu permasalahan yang membuat banyak orang Kristen tidak bisa bertumbuh dengan baik adalah karena tidak bisa menerima keberadaan dirinya dengan baik. Dia melihat hidupnya dengan cara yang salah dan tidak berani jadi dirinya sendiri. Kita kenal orang sering berkata, jadilah dirimu sendiri. Ini nasihat yang baik, tetapi tidak tepat kalau ditujukan kepada orang yang masih terpenjara dengan masa lalunya, bahkan masa lalu yang begitu menyakitkan, terluka dan membuat dia melihat dirinya dengan cara yang salah. Jadi dirinya sendiri yang seperti ini pasti salah. Akibatnya dia akan membenarkan hal-hal buruk dalam hidupnya. Dengan kata lain, aku kan dari dulu memang dibentuk seperti itu. Akhirnya justru tidak bisa berubah jadi orang percaya. Ada yang punya cerita enggak tentang orang yang melihat dirinya dengan cara yang salah sehingga hal buruk di masa lalu itu jadi pembenaran kecenderungannya saat ini? Saya, Pak. Ya. Jadi ada kenalan saya, itu dia dulu dari kecil dia mengalami kekerasan dari orang tuanya, Pak. Jadi papanya tuh kalau setiap dia melakukan kesalahan selalu pukul dia gitu. Bukan hanya dia tapi adik-adiknya juga begitu. Jadi itu terus dialami sampai dia dewasa. Sehingga saat dia udah dewasa gitu ya Pak, dia mungkin ya seperti yang Bapak bilang, dia rasa kalau sesuatu ada yang salah, berarti punishment-nya itu adalah pukulan gitu. Jadi sehingga dia pun bersikap yang sama seperti orang tuanya. Jadi kalau temennya atau orang-orang di sekitarnya itu melakukan kesalahan, dia tuh segera langsung dengan cara yang
ini gitu loh Pak. Ya dengan kekerasan itu kadang dia pukul, kadang dia marah, dia maki. Menurut dia itu biasa gitu ya. Persis yang seperti Bapak bilang, dia berkaca dan merasa itu merupakan sesuatu yang biasa. Kekerasan itu merupakan sesuatu yang biasa dan bisa dilakukan ke semua orang jika orang itu melakukan kesalahan. Gitu Pak. Nah itu makanya kalau latar belakang kita kebiasaan yang buruk, kita jadi korban kekerasan, ada hal-hal yang salah dalam kita dibentuk di masa kecil. Kemudian jadilah dirimu sendiri, maka kita akan melihat diri kita dalam proses pembentukan yang sangat buruk itu. Sebagai orang Kristen kita harus melihat diri kita yang unik, yang baru. Karena sejak kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, waktu kita percaya dan menerima Yesus Kristus, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Proses dari yang lama berlalu dan yang baru datang ini seringkali ada konflik. Karena ada cara berpikir, cara kita melihat sesuatu, cara kita merasakan sesuatu, kebiasaan-kebiasaan lama itu kadang-kadang sulit lepas dari diri kita. Ada konflik dalam diri kita. Makanya kalau jadilah dirimu sendiri, kita harus melihatnya adalah jadilah dirimu sebagaimana engkau sudah dilahirkan kembali dalam Kristus. Lihatlah dirimu sebagaimana engkau sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Itu sebagai orang Kristen kita harus berpikirnya seperti itu. Bukan dari ketika kita kecil mengalami apa saja. Tidak hanya sebatas itu. Karena ada banyak hal yang salah, ada yang banyak yang buruk. Terus lalu bagaimana Pak seharusnya kita melihat diri kita yang baru? Kita harus mulainya dari saat kita berjumpa dengan Yesus Kristus. Dan lihat dirimu di dalam Kristus itu seperti apa. Ada bagian dari firman Tuhan kita bisa pelajari, yaitu perikop 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai 40. Ada dua hal penting yang kita bisa pelajari di perikop ini. Yang pertama, Allah itu menerima kita apa adanya. Kalau kita baca ayat 17, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau kita baca ayat 20 ditekankan lagi, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. 24 ditekankan lagi, saudara-saudara hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Penekanannya apa? Hendaklah tiap-tiap orang menjadi seseorang sesuai keadaannya pada waktu ia dipanggil Allah. Titik tolak kita melihat diri kita adalah siapa diri kita yang baru di dalam Tuhan. Kalau kita jadilah dirimu sendiri, tetapi kita melihat diri kita seperti kita dianiaya orang tua kita, seperti kita alami peristiwa-peristiwa buruk di masa lalu, ketika kita lakukan banyak sekali dosa di masa lalu, maka kita akan melihat diri kita yang sangat buruk itu. Akhirnya kita akan menganggap itulah diriku. Karena itulah diriku, makanya maklum dong aku seperti ini. Kita ketemu bahkan orang Kristen banyak seperti itu kan. Karena aku dari kecil memang seperti itu. Karena aku dididik seperti itu. Karena aku punya keluarga seperti itu. Jadi maklumi saja kalau aku seperti itu. Jadilah dirimu sendiri seperti ketika engkau dipanggil Tuhan. Ciptaan yang baru. Kalau seperti itu berarti di masa lalu yang tidak sesuai dengan keberadaan kita sebagai ciptaan baru kita berkata, itu bukan aku lagi. Nah, Tuhan terima kita apa adanya, itu sangat benar sekali. Tuhan tahu bagaimana kita ini diproses, dibentuk itu sangat kacau, sangat buruk. Kita berantakan sekali di masa lalu. Hidup kita mungkin sangat gelap sekali di masa lalu. Tetapi anugerahnya menerima kita apa adanya. Dalam keadaan yang sudah rusak itu, Tuhan ciptakan baru. Tuhan pulihkan kita sehingga kita jadi ciptaan baru. Lihat dirimu seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang berkata, aku nggak percayalah kamu bisa berubah.
jawab saja, ya itu masa laluku, iya, aku sekarang bukan seperti itu. Kamu nggak pantaslah melayani karena masa lalumu. Oh tidak, Tuhan terima aku apa adanya, dan sejak aku dalam Kristus, itu masa lalu saja. Diriku yang baru, bukan itu. Saudara, mulai dari situ, Tuhan terima kita apa adanya. Jadi nggak usah mengemas diri kita, sepertinya kita itu sangat ideal sekali, kita manusia sempurna, nggak ada cacat celah. Tidak, Tuhan terima kita apa adanya. Dan dari situ Tuhan jadikan kita ciptaan baru. Dari situ jugalah kita akan berkata, jadi diri kita yang sesungguhnya. Mulai dari situ, titik balik disitulah kita jadi diri kita yang sesungguhnya. Jadi tidak perlu juga menyesali masa lalu. Tidak perlu juga menyalahkan orang tua yang tidak mengasihi kita. Orang tua yang memperlakukan kita buruk. Itu masa lalu. Tuhan sudah bisa terima kita apa adanya kok. Kenapa kita harus cari pembenaran? Kenapa kita harus manipulasi sedemikian rupa? Sepertinya kita juga orang yang sangat sempurna di masa lalu. Tidak, Tuhan ngerti keadaan kita yang sesungguhnya. Tetapi Tuhan jadikan kita pribadi yang baru. Lihat dirimu, jadilah seperti itu. Dan yang kedua, kalau kita baca ayat 25 sampai 40, di situ ada penekanan bahwa hidup kita itu harus punya prioritas. Prioritas kita apa? Memenuhi panggilan Tuhan. Memenuhi panggilan Tuhan. Jadi lihat dirimu sejak engkau dipanggil Tuhan. Percaya dan dilahirkan kembali dalam Yesus. Dan prioritas hidupmu adalah melakukan kehendak Tuhan itu. Panggilan Tuhan itu jadi prioritas. Kalau kita baca di ayat 25 sampai 40, di situ kan dijelaskan kaitannya dengan orang yang menikah. Ada orang yang belum menikah. Kalau memang panggilanmu untuk melayani, dan pernikahan bisa ada banyak konsekuensinya. Kalau orang melayani, menikah berarti ada banyak konsekuensinya. Karena dia harus mengurus keluarganya. Yang punya anak, ngurus anaknya lagi. Wah, itu repot sekali. Bebannya sangat banyak. Paulus katakan kalau memang kamu fokus mau melayani Tuhan, hidup gak menikah, silahkan gak menikah. Itu lebih baik. Bukan soal gak menikahnya itu lebih baik dari yang menikah. Enggak. Tetapi kalau konteks pelayanan gak menikah, ya lebih baik. Karena apa? Gak ada tanggung jawab lain. Fokus aja pelayanan, memenuhi panggilan Tuhan. Tetapi kalau gara-gara gak menikah, kamu ada masalah dengan dirimu, kamu bisa terbakar, kamu bisa jatuh dalam dosa, menikah juga tidak salah. Tetapi mengerti, ketika menikah, kamu tetap harus fokus memenuhi panggilan hidupmu. Karena kita ketemu kan banyak teman-teman sebelum menikah masih lajang gitu ya, pelayanan, setia sekali, aktif sekali. Tetapi begitu menikah, boro-boro melayani, ibadah pun mungkin mulai jarang. Mulai kehilangan panggilannya. Padahal panggilannya itu bagian dari dirinya yang baru di dalam Yesus Kristus. Karena begitu Tuhan panggil kita, kita ini jadi saksinya Tuhan nih. Kita itu jadi surat terbuka dari Yesus Kristus untuk dunia ini. Nah, kalau kita tidak fokus pada panggilan kita, maka kita kehilangan arah dan tujuan hidup. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita jadi diri kita sendiri. Gak usah terlalu risau dengan masa lalu kita yang tidak sempurna. Semua orang punya masa lalu yang tidak sempurna. Semua orang punya masa lalu yang tidak ideal. Bahkan ada begitu banyak orang hidupnya sangat kacau balau sekali, rusak sekali. Tetapi jangan lihat dirimu ketika engkau masih dikuasai dosa, masih dirusak oleh dosa. Tetapi jadilah dirimu sendiri sesuai ketika Tuhan menerimamu apa adanya, mengampunimu dan mencipta ulang hidupmu sebagai ciptaan yang baru. Setelah itu fokus pada panggilan Tuhan. Apapun yang kau lakukan untuk menggenapi rencana Tuhan, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah dirimu yang baru di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saat ini sedang bergumul tentang masa lalunya,
solusinya hanya satu. Datang kepada Tuhan, membuka diri di hadapan Tuhan, akui di hadapan Tuhan dengan penuh kejujuran. Tidak perlu ditambah, dikurangi, tidak perlu cari pembenaran, tidak perlu menyalahkan orang lain. Datang kepada Tuhan apa adanya, Tuhan menerimamu apa adanya, akan memulihkan hidupmu dan menempatkan dirimu pada panggilan hidup yang baru, yang luar biasa. Jadi jangan lagi lari, jangan lagi sembunyi, datang saja kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu luar biasa dalam Yesus Kristus. Kami diterima apa adanya. Padahal masa lalu kami begitu buruk, masa lalu kami begitu gelap. Bahkan kami sendiri kadang-kadang kalau melihat, mengingat masa lalu kami menjadi malu. Kami menjadi jijik dengan hidup kami sendiri. Tetapi kami bersyukur karena Engkau menerima kami apa adanya. Engkau mengampuni kami dan menempatkan hidup kami di jalan hidup yang baru, pada panggilan hidup yang luar biasa. Bapa di surga, Engkau menjamah, Engkau melawat saudara-saudara yang sedang bergumul dengan masa lalunya yang begitu kotor, yang begitu buruk, sehingga mereka masih menyalahkan dirinya sendiri. Mereka benci dengan dirinya sendiri. Mereka coba mengemas dirinya sedemikian rupa supaya tidak malu dengan orang lain. Padahal orang lain mungkin tidak tahu kehidupannya di masa lalu. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini memerdekakan hati mereka. Mereka sungguh-sungguh percaya penerimaan-Mu itu sempurna, pengampunan-Mu sempurna. Dan di dalam Yesus Kristus, Tuhan, mereka boleh mengalami perubahan hidup secara drastis. Mereka menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Bapa di surga, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk bisa fokus, untuk bisa memberi prioritas yang benar dalam hidup ini. Dalam segala sesuatu yang kami lakukan, baik dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan, aktivitas sosial kami, maupun pekerjaan kami. Kami tetap memenuhi panggilan Tuhan. Kami tetap melakukan segala sesuatu, fokus pada Tuhan, terarah kepada Tuhan. Sehingga seluruh hidup kami adalah kehidupan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan juga menjamah, Tuhan pulihkan saudara-saudara yang saat ini membenci dirinya, yang menolak dirinya sendiri. Bahkan orang-orang yang merasa tertolak oleh orang-orang sekitarnya, merasa dirinya nggak berarti, merasa dirinya nggak berharga. Tetapi biarlah jamahan kasih Tuhan memulihkan mereka semuanya. Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang memimpin jemaat Tuhan, untuk para gembala, untuk para pendeta, supaya mereka juga mengarahkan jemaat bisa menjadi dirinya yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Melalui pengajaran-pengajaran dan khotbah-khotbah yang disampaikan, biarlah gereja-Mu boleh mengajar jemaat supaya jemaat mengerti siapa mereka di dalam Yesus Kristus. Ada perubahan sikap, perubahan cara berpikir, perubahan perilaku dan gaya hidup. Melalui kehidupan anak-anak-Mu, nama Tuhan dimuliakan dan Yesus Kristus dikenal oleh banyak orang. Tuhan berkati kota kami, di mana kami tinggal, supaya ada damai sejahtera, supaya ada keamanan, supaya ada sesuatu yang baik di kota kami. Demikian juga bangsa dan negara kami. Tuhan berkati sehingga ada sesuatu yang baik terus-menerus ada di tengah-tengah bangsa ini. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan apapun, kalau saudara ingin membutuhkan dukungan doa, silahkan untuk menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kami sungguh-sungguh rindu saudara ditolong oleh Tuhan, diberkati Tuhan, hidupmu selalu ada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kalau saudara ingin menanyakan sesuatu, sharing maupun memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu.
Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang